Di video kali ini, saya nggak cuma mau gugur kewajiban tugas mata kuliah manajemen operasi saja, tapi saya ingin berbagi cerita jujur, refleksi diri tentang bagaimana suatu topik spesifik, yaitu strategi operasi ternyata mengubah cara pandang saya. Nggak cuma soal bisnis, tapi soal cara saya beroperasi sebagai mahasiswa. Nah, kita akan bahas strategi ini, dan tentu saja ada sedikit harmoni lagunya nanti. Stay tune. Jujur saja, di pertemuan-pertemuan awal, saya pikir manajemen operasi itu mata kuliah yang kering, penuh rumus, diagram alur, dan teori tentang pabrik. Saya sempat berpikir, ini apa hubungannya sama saya? Saya kan belum punya pabrik. Tapi, masuk ke topik strategi operasi, pandangan saya mulai bergeser. Saya ingat momen di kelas saat Bapak Adi Mursalin menjelaskan bahwa operasi bukan cuma tentang mesin, tapi tentang proses mengubah input menjadi output. Diskusi di kelas menjadi lebih seru ketika kami mulai menganalisis bagaimana perusahaan besar seperti Gojek, Tokopedia bertahan. Nah, mereka nggak cuma punya aplikasi bagus, tapi punya strategi operasi yang kuat di belakangnya. Bagaimana driver disebar, bagaimana sistem pembayaran diproses cepat, bagaimana paket sampai ke rumah, dan dari situ saya sadar, strategi operasi itu di balik otot sebuah bisnis. Dan momen itu menjadi turning point saya. Belajar strategi operasi itu bukan cuma menghafal, melainkan juga memahami bagaimana membuat sesuatu yang lebih efektif dan efisien. Oke, sebelum kita masuk pada bagian menyanyinya, kita pastikan dulu kita satu frekuensi dulu soal konsepnya. Apa sih strategi operasi itu? Nah, sederhananya, strategi operasi adalah visi jangka panjang yang menentukan bagaimana fungsi operasi sebuah organisasi akan mendukung strategi korporatnya secara keseluruhan. Ini adalah rencana besar tentang bagaimana sumber daya seperti manusia, materai, dan uang akan dikelola untuk menciptakan nilai. Adapun beberapa unsur elemen utama strategi operasi. Apa itu? Yang pertama, yaitu desain produk atau jasa. Apa yang ditawarkan? Nah, yang kedua, kualitas, standar apa yang perlu kita penuhi. Yang ketiga, proses dan kapasitas. Bagaimana cara membuatnya dan berapa banyak. Yang keempat, lokasi dan tata letak layout. Di mana dan bagaimana alurnya. Yang keenam, sumber daya manusia. Siapa sih yang mengerjakannya? Nah, yang ketujuh, rantai pasok supply chain. Dari mana bahannya dan bagaimana sampainya. Oke, kita ambil contoh pada dunia bisnis, restoran cepat saji. Strategi korporat mereka adalah menyajikan makanan enak dalam waktu yang singkat. Maka, strategi operasi mereka harus mendukung itu, yaitu satu, proses. Menggunakan sistem lini produksi yang kaku. Yang kedua, layout. Dapur desain agar staf tidak perlu melangkah jauh. Yang ketiga yaitu kapasitas. Menyiapkan bahan setengah jadi untuk jam sibuk. Bagaimana sih contoh di kehidupan mahasiswa? Oke, bayangkan kalian adalah perusahaan bernama Mahasiswa Sukses Tbk. Inputnya waktu, materi kuliah, uang saku, energi. Nah, prosesnya belajar, mengerjakan tugas, diskusi kelompok, tidur. Ini merupakan kapasitas yang penting. Outputnya yaitu nilai A, lulus tepat waktu, skill baru. Masuk bagian penting pada refleksinya. Bagaimana ilmu ini mengubah saya? Sejak belajar strategi operasi, saya nggak lagi mengerjakan tugas secara acak. Saya mulai menyusun layout waktu saya. Dulu, saya sering bergadang di malam deadline. Itu artinya strategi kapasitas saya kacau. Saya merasakan operasi 24 jam untuk input yang rendah. Akhirnya,
output atau nilai juga nggak maksimal karena saya kelelahan. Nah, biar tidak bosan dengerin materi terus, saya sudah siapkan satu lagu spesial bertemakan strategi operasi. Begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada tugasnya. Aku bingung manajemen operasi itu apa. Ternyata soal waktu, soal kapasitas. Oke, lagu tadi itu pengingat buat saya. Strategi operasi membantu saya mengatur waktu belajar dan menyelesaikan tugas kuliah dengan prinsip first in, first out atau FIFO atau prioritas critical path. Masalah kedua yaitu kerjasama dalam kelompok. Ini sering jadi bottleneck atau kemacetan dalam proses operasi. Ada yang kerja, ada juga yang numpang nama. Itu sering terjadi. Strategi operasi mengajarkan tentang supply chain, manajemen, dan penguasaan SDM yang tepat. Kami di kelompok sekarang membagi tugas berdasarkan skill masing-masing dan membuat jadwal target milestone yang jelas. Sakit gigi putus cinta itu sudah biasa. Pusing mikir tugas kuliah itu luar biasa. Ayo kita belajar biar hati gembira. Manajemen operasi jangan dibawa siksa. Ada input, ada proses, jadi output yang oke. Atur strategi bisnis biar nggak jadi kere. Pikirkan kapasitas, pikirkan kualitas, biar bisnis berjalan kencang gas tanpa batas. Ayo kawan semua, jangan pada melamun strategi operasi. Buang rasa malasmu, buang rasa jenuhmu.
Mending kita nyanyi ikut iramaku, ayo kita goyang. Strategi operasi biar tugas kelar, hati jadi happy, goyang strategi. Strategi operasi, atur waktu kita biar lebih pasti, ayo kita goyang. Strategi operasi, kerja kelompok pun jadi makin rapi, goyang strategi. Strategi operasi, IPK yang tinggi sudah menanti, mau atur jadwal kuliah, pakai strategi alur biar enggak bentok tugas. Ternyata menerapkan pembagian kerja yang adil dan komunikasi yang baik, prinsip operasi, kelompok kami jadi lebih produktif dan gak ada lagi yang namanya merasa terzalimi. Ini sangat meningkatkan produktivitas belajar kami secara keseluruhan. Sebagai penutup video refleksi 10 menit ini, saya bisa katakan manajemen operasi bukan hanya sekedar mata kuliah teknis di atas kertas. Strategi operasi adalah ilmu bertahan hidup dan berkembang. Bagi saya, sebagai mahasiswa, ilmu ini mengajarkan bahwa dengan input yang terbatas, waktu dan tenaga, saya tetap bisa menghasilkan output yang luar biasa, nilai dan skill. Asalkan saya memiliki proses yang dirancang dengan baik, kualitas yang terjaga, bisa memanajemen waktu, serta tim yang konsisten. Terima kasih untuk Bapak Ibu dosen yang telah membuka mata kami tentang betapa hidup ilmu ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga kita semua bisa menjadi manajer operasi yang handal bagi hidup kita masing-masing. Saya Karina, saya pamit undur diri. Terima kasih.